Andaikan ada ustaz yang membahas tentang Quran, maka dia disebut dengan ustaz ahli tafsir. Andaikan ada orang yang membahas tentang bid'ah, maka dia adalah sesungguhnya ahli bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarnahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhallazina yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita limpahan nikmat yang banyak. Betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita semenjak kita tidur tadi malam sampai hari ini, pada hari yang baik, bulan yang mulia, Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tetapi apakah kita sebagai manusia yang mensyukuri nikmat yang Allah berikan tersebut? Maka marilah kita syukuri nikmat Allah tersebut dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar disampaikan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang kita bacakan hari ini di Bukit Tinggi akan dibawa oleh malaikat menuju makam Rasulullah yang terletak di kota Al-Madinah Al-Munawwarah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka kita sebagai umat-umat Nabi Muhammad yang mengaku umatnya akan mendapatkan syafaat dari ummati, syafaat untuk umatku yang mana yang dikatakan Rasulullah. Apakah orang yang tidak berselawat? Apakah orang yang mengucapkan selawat? Siapa yang sekitar umat Nabi Muhammad tersebut? Maka perbanyaklah selawat. Orang yang kikir, orang yang pelit adalah orang yang tidak mau mengucapkan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak pernah basah bibirnya, yang tidak pernah bergerak lidahnya untuk menyanjung memuji kekasih Allah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini jatuh pada tanggal 13 Rabiul Awal, maka kata Imam Al-Bajuri, beliau mengatakan bulan yang paling mulia dari seluruh bulan adalah bulan Rabiul Awal. Kenapa bulan Rabiul Awal yang dikatakan oleh Imam Bajuri? Kenapa
bulan inilah bulan Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan sebagai cahaya di atas cahaya, nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Maka beliau lahir ke dunia sebagai pelita dan penerang bagi umat manusia di tengah kegelapan bangsa Arab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diutus Allah kepada negara yang telah memiliki peradaban yang maju, tidak kepada peradaban negara yang sudah mewah, sudah memiliki kekuasaan, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, diturunkan Allah kepada bangsa Arab yang ketika itu masih ketinggalan zaman, masih jahil, bodoh. Maka zaman itu disebut dengan zaman jahiliyah. Apakah kita kembali kepada zaman jahiliyah pada hari ini? Kita tengok, kita lihat bagaimana umat Islam yang terlihat hari ini. Perzinahan merajalela di mana-mana, judi, minuman keras, khamar, arak di mana-mana. Jangankan jauh dari tempat kita, di Bukit Tinggi pun banyak dilakukan orang, banyak dilakukan pemuda. Apakah kita sudah masuk ke zaman yang Islami hari ini? Memang sudah masuk, tetapi belumlah kita masuk kepada dalam Islam secara utuh, secara kafah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki hal tersebut. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema khutbah kita pada hari ini yaitu tentang mengenang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Aminah dalam keadaan hamil tua. Apa kata Abu Lahab yang sudah dijamin masuk neraka? Tempat siada adalah Abi Watab, dijamin Allah masuk neraka Jahannam. Maka setiap hari Senin, setiap hari Isnin diampunkan Allah dosanya, dikurangi Allah azabnya di dalam neraka. Kenapa? Karena senang menyambut kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Kenapa dia dikurangi azabnya oleh Allah? Karena ketika Siti Aminah melahirkan, ibu Nabi Muhammad melahirkan, diutusnya bundanya untuk menemani Aminah yang bernama Suwaibah. Wahai Suwaibah, adikku, istri dari saudaraku sedang hamil tua, maka kau temani sampai keponakan aku itu lahir. Ditemani oleh Suwaibah. Setelah lahir, apa anak yang lahir oleh Aminah itu, wahai Suwaibah? Anak yang dilahirkan oleh Aminah laki-laki. Maka ketika itu dia senang, ketika itu dia bahagia, ketika itu dia gembira. Kenapa? Karena kalaulah anak perempuan yang lahir dibunuh hidup-hidup di zaman jahiliyah, maka yang lahir ketika itu adalah bayi laki-laki. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita berdosa, walaupun kita sudah dijamin masuk neraka seperti Abu Lahab, maka senang dengan kelahiran Rasulullah. Itu pun setiap hari Senin diampunkan Allah, diringankan Allah azabnya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari mengenang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Banyak hari ini orang yang membid'ahkan, yang mengatakan maulid mengenang kelahiran itu sesat. Apakah mengenang kelahiran Nabi Muhammad itu sesat? Tidak. Andaikan ada orang yang mengatakan maulid bid'ah, maulid sesat, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat itu masuk neraka. Lalu bagaimana para dai-dai menyampaikan, ulama-ulama ahlu sunnah menyampaikan mengenang
kelahiran Rasulullah itu dianjurkan, yang berkata adalah Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah adalah ulama besar induk dari Salafi dan Wahabi. Beliau yang mengatakan itu dianjurkan. Lalu kenapa kita hari ini menyesatkan, membid'ahkan orang? Andaikan ada orang ustaz yang membahas tentang fikih, maka dia disebut dengan ahli fikih. Andaikan ada ustaz yang membahas tentang hadis, maka dia disebut dengan ustaz ahli hadis. Andaikan ada ustaz yang membahas tentang Quran, maka dia disebut dengan ustaz ahli tafsir. Andaikan ada orang yang membahas tentang bid'ah, maka dia adalah sesungguhnya ahli bid'ah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana hari ini? Apa pelajaran, apa hikmah yang bisa kita ambil dari mengenang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Rasulullah itu diutus oleh Allah sebagai contoh suri tauladan yang baik bagi kita, yang patut akhlaknya kita contoh, yang patut ditiru sebagai umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inti dari pembahasan akhlak itu adalah meniru, mencontoh. Dan mari kita telah bersama, apakah kita sudah termasuk orang-orang yang meniru dan mencontoh akhlak Rasul? Rasul itu tidak pernah menyesatkan orang lain, tidak pernah membid'ahkan orang lain. Tapi apa yang terjadi hari ini? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perlu sekali-sekali kita pembahasan tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Maulidur Rasul. Andaikan ada orang-orang yang sanggup mengadakan pengajian tabligh akbar, buat tabligh akbar beramai-ramai. Tadi malam ada seorang pengusaha yang berkata, ketika kita melaksanakan acara, andaikan ada ulama besar yang datang ke masjid ini, saya tanggung 10 juta, 100 juta pun saya tanggung secara pribadi. Seorang pengusaha yang berbicara, tapi saya tidak punya ilmu dalam menghadirkan ulama-ulama besar, kata beliau. Apa hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil untuk melaksanakan Maulid Nabi saja? Walaupun 100 juta, mau dia menghadirkan ulama besar, siapapun orangnya, dari manapun orangnya. Orang itu berkata ke telinga saya tadi malam, andaikan kita bisa menolong agama Allah ini dengan dakwah, silahkan tolong agama Allah ini. Andaikan kita bisa menolong agama Allah ini dengan duit, maka tolong dengan duit kita. Andaikan kita bisa menolong agama Allah ini dengan kekuasaan, satu coretan tanda tangan, maka tolong agama ini. Jangan pernah sia-siakan. Andaikan kita pernah menyia-nyiakan agama di atas dunia ini, lalu kita mati dengan apa? Apa yang akan kita bawa menghadap Allah? Apakah cukup amal kita untuk menghadap kepada Allah di suatu hari nanti? Belum tentu. Amal yang banyak, kekuasaan yang tinggi, jabatan dan kedudukan, pangkat, harta, belum tentu akan bisa menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sedikit demi sedikit, andaikan kita semut yang kecil, maka tolonglah membawakan gula. Andaikan kita gajah yang besar, maka tolonglah dengan membawa pohon kelapa. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesuatu yang kita perbuat di atas dunia ini ada porsinya. Ada porsinya masing-masing. Maka pesan pada Maulidur Rasul ini adalah memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alaihi salatan, barang siapa yang berselawat kepadaku sallallahu alaihi biha asyra, satu kali saja, maka mendapatkan 10 kebaikan. Wa qutats anhu sayiat, Allah ampunkan 10 silap dan salah. Wa rufi'at lahu asyru darajat, dan Allah naikkan 10 tingkat derajat kemuliaan. Itu baru bagi seorang
ada orang yang berselawat kepada Nabi sebanyak 1000 kali dalam satu hari, maka ketika sakratul mautnya datang, ketika malaikat maut datang menjemputnya, maka ketika itu malaikat akan menebakkan sayap yang sebelah kanan melihatkan tempat kita di dalam surga yang indah, yang baik, yang mulia, yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dua pesan pada khutbah ini yang bisa kita ambil. Pesan yang pertama, perbaiki akhlak. Perbaiki akhlak kita, jangan perbaiki akhlak orang lain terlebih dahulu sebelum akhlak kita baik. Yang kedua, memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah yang akan menolong kita. Karena itu yang akan menjadi syafaat bagi kita. Maka mengintrospeksi diri kita hari ini sebelum diri kita akan diintrospeksi, dihitung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat alladzi ahlil fadli wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inni usikum wa iyaya taqwallaha faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Addu'a, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin amin ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal awbah indal hisab. Allahumma ahtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim 'alaina bi su'il khatimah. Allahumma ij'al akhira kalamina inda intihai ajalina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat Tuhan alaiha nahya wa alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah minal aminin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun.